teman-teman semua, kembali lagi bersama dengan Fanny di sini dalam channel YouTube aku Make Your Books. Nah, teman-teman, di video kali ini aku akan membahas tentang bagaimana cara kita membedakan buku original dan juga buku bajakan. Tujuan aku untuk membuat video ini adalah untuk mendukung gerakan Stop Buku Bajakan dan mari kita dukung karya penulis dengan membeli buku original. Nah, buat teman-teman yang ingin tahu bagaimana cara membedakannya, tonton terus video ini sampai habis ya. Dan aku juga mohon dukungan dari teman-teman semua untuk subscribe channel ini, like dan juga komen video ini agar aku lebih semangat lagi ke depannya untuk membuat konten-konten yang menarik dan bermanfaat buat teman-teman semua dan buat semakin banyak orang. Terima kasih banyak. Nah, teman-teman, di sini aku punya dua buku, yang satu original dan yang satu buku bajakan. Tara. Nah, coba teman-teman sekarang pilih mana buku yang original dan mana buku yang bajakan. Ayo yang mana? Nah, ya bener banget. Jadi yang sebelah sini adalah buku original dan sebelah sini adalah buku bajakan. Nah, sekarang aku mau tunjukin ke teman-teman bagaimana cara kita membedakan buku original dan juga buku bajakan. Yang pertama adalah kita bisa lihat dari cover bukunya. Nah, kalau misalnya buku original, covernya itu warnanya, gambarnya itu lebih jelas dan lebih nyata. Sedangkan kalau buku yang bajakan itu tidak terlalu jelas, tidak terlalu nyata, dan biasanya warnanya tuh kayak kurang ngejreng gitu. Nah, kalau kita lihat nih ya, di buku Eclipse ini, walaupun cover Eclipse ini dia temanya dark gitu, gelap, tapi gambar-gambarnya tuh bener-bener kelihatan jelas di dalam sini. Jadi kayak ada gambar werewolf-nya, terus ada gambar apa nih, pohon-pohon. Terus di bagian atas sini nih, kalau teman-teman bisa lihat, tuh ada kayak ranting-ranting gitu. Jadi bener-bener kelihatan jelas. Dan warna hijaunya tuh kayak bagus gitu. Sedangkan kalau buku yang bajakan, yang ini, dia juga masih kelihatan gambarnya, cuman nggak jelas, nggak nyata. Terus di bagian sini, sama sekali nggak ada yang gambar ranting-ranting itu. Itu yang pertama. Lalu selanjutnya adalah kalau misalnya buku original, bagian judul buku dan juga nama pengarang itu biasanya akan timbul tulisannya. Sedangkan kalau buku bajakan, dia biasa aja. Nih, nggak timbul. Dan di contoh buku ini adalah buku Eclipse. Kalian bisa lihat ya, di bagian judul dan juga nama penulisnya itu tuh dia kayak hologram gitu. Tuh, hologram. Sedangkan kalau yang buku bajakan, nih, dia biasa aja. Dia pakai perak-perakan tapi biasa aja gitu loh teman-teman. Kayak gitu. Terus kita juga bisa lihat dari punggung bukunya. Nih ya, ini original sebelah yang paling bawah aku taruh dan yang bajakan itu yang atas. Kalau misalnya original, kelihatan ya warna hijaunya tuh bagus, ngejreng gitu. Bukan ngejreng, maksudnya lebih nyata gitu warnanya. Sedangkan kalau yang buku bajakan, dia warnanya hijau begini aja nih teman-teman. Terus yang selanjutnya kita bisa lihat kalau buku original, dia halus nih lemnya. Jadi enggak yang berkerut-kerut kayak buku bajakan ini kan berkerut-berkerut nih. Tuh berkerut. Sebelah sininya dia juga berkerut-berkerut. Kayak begitu. Terus kalau buku original dia lebih tebal nih teman-teman dibandingin buku bajakan. Karena yang buku bajakan kan pakai kertas buram yang tipis gitu. Sedangkan kalau buku original kan pakai kertas yang bagus kan. Jadi beda nih. Kelihatan ketebalannya. Nah terus kalau buku original, dia tuh kayak lebih tinggi gitu loh teman-teman. Nih, kelihatan gak ya? Kayak lebih tinggi gitu. Sedangkan kalau buku yang bajakan itu lebih pendek. Coba nih kalau misalnya aku kayak gini ya. Tuh. Kayak masih, ya kan? Masih panjangan, masih tinggian maksudnya buku yang original. Itu kalau kita lihat dari luar ya. Sekarang kita lihat bagian dalamnya. Nah, ini buku original dulu. Kalau buku original, kertasnya tuh bagus gini, mulus. Nih, walaupun buku aku udah kuning, maksudnya tetap enak gitu kertasnya. Udah gitu, fontnya pun juga nyata dan jelas teman-teman.
bisa dibaca dengan jelas, jadi enak dibacanya. Sedangkan kalau buku yang ini, buku yang bajakan, lihat dalamnya. Dia kayak fotokopian gitu, fontnya kurang jelas dan kertasnya pun kertas buram. Dan kadang-kadang nih, kayak udah aku tandain, nih, dia ada bercak-bercak tinta, kayak gitu. Terus ada yang tulisannya lebih, tintanya lebih terang, ada yang lebih gelap. Nah, kayak gini teman-teman. Dan kertasnya itu pun juga tipis. Nih, tipis banget kertasnya dibandingin kertas dari yang buku originalnya. Kurang kelihatan mungkin ya kalau ngomongin kertas. Nah, kalau gitu dulu teman-teman ya. Terus kita juga bisa lihat di bagian paling belakang. Nih, kalau buku original, maksudnya setiap buku itu kan pastinya di belakangnya kan si penerbit, kalau misalnya buku berseri, dia bakal pasarin buku serinya dari buku ini. Atau buku-buku lainnya kalau misalnya buku itu stand alone. Nih, kita bisa lihat ya. Di sini cover buku berserinya tuh bener-bener bagus gitu loh. Ya kan? Cetakannya. Dan jelas, gambarnya juga jelas. Tapi kalau misalnya yang buku bajakan, bisa kita lihat teman-teman, bener-bener kayak buram gitu, kayak hasil fotokopian. Nah, kayak gitu teman-teman. Bagaimana cara kita membedakan buku yang original dan juga buku yang bajakan. Nah, sekarang aku mau kasih tahu ke teman-teman semua alasan kenapa kita harus beli buku original. Yang pertama adalah kalau kita beli buku bajakan, kita melanggar undang-undang. Nih, di buku original ini, di setiap buku itu dia bakal ada nih, undang-undang hak cipta. Jadi kita nggak boleh memperbanyak buku ini. Artinya kita tidak boleh membajak buku ini, gitu. Dan yang lucunya adalah di buku bajakan ini pun juga ada undang-undang hak ciptanya. Luar biasa ya guys ya. Ternyata dia tahu hukum, tapi dia melanggar hukum. Oke, jadi pertama itu. Berarti kita kalau beli buku bajakan, kita melanggar hukum. Lalu yang kedua adalah jika kita beli buku original, berarti kita mendukung dari karya penulis tersebut. Kita mendukung pihak-pihak yang terkait dalam penerbitan buku seperti penerbit, distributor, dan pihak-pihak lainnya. Dan bahkan mereka itu kan bayar pajak nih ke negara. Jadi hasil mereka itu nggak cuma mereka makan sendiri doang, tapi mereka juga bayar pajak ke negara. Berarti kita juga bisa membantu negara kita dengan pajak tersebut yang dibayarkan melalui kita membeli buku original. Tapi kalau misalnya kita beli buku bajakan, uang hasil kita beli buku itu ya sepenuhnya buat si penjual yang menjual buku bajakan itu. Tidak dia berikan kepada penulisnya, apalagi kepada penerbit dan lain-lain tuh enggak. Apalagi buat bayar pajak negara, itu enggak ya teman-teman. Jadi itu alasannya. Lalu alasan yang ketiga adalah kalau misalnya kita beli buku original, kita bakal ngerasain sesuatu kayak puas, bangga gitu loh. Beda banget sama halnya ketika kita beli buku bajakan, kayak ya biasa aja gitu. Terus alasan selanjutnya adalah kalau misalnya kita beli maksudnya kalau misalnya kita lagi BU nih teman-teman, lagi butuh uang dan dengan terpaksa kita harus misalnya nih ya menjual koleksi buku-buku kita. Kalau itu buku original, itu enak banget buat kita jual lagi. Walaupun dia bekas, udah menguning nih kayak buku aku ini. Kalau misalnya kita rawat dengan baik dan ini bukunya original, itu pasti ada aja orang yang mau beli buku kita gitu. Kayak aku tuh sering banget beli buku yang pre-love atau buku second gitu. Tapi aku tetap menanyakan kepada penjualnya bagaimana kondisi buku tersebut. Jadi walaupun pre-love, kalau aku pribadi, aku lebih memilih beli sama orang yang benar-benar merawat bukunya gitu. Nah, kalau misalnya kita beli buku bajakan nih teman-teman, bisa bayangin nggak? Udah bukunya bajakan, bekas pula. Nah loh, gimana mau jualnya? Silakan kalian nilai aja sendiri. Nah, terus teman-teman, kan kalau beli buku original kan mahal nih, apalagi zaman sekarang kan. Kebanyakan buku-buku tuh udah 50.000 ke atas, 100.000 ke atas. Tapi kalau udah tebel, terus yang bestseller itu kan pasti udah mahal-mahal.
Nah, gimana caranya? Cara yang paling tepat adalah biasanya kita menabung, teman-teman. Iya, menabung. Bukan kayak klasik banget, tapi emang iya gitu. Kayak buku-buku yang bisa teman-teman lihat nih, koleksi aku, itu semuanya adalah hasil aku menabung. Jadi kalau misalnya aku mau baca suatu buku, aku tuh bakal tulis di list gitu, wishlist aku. Aku mau baca buku ini, buku ini, buku ini. Aku mau koleksi buku ini, buku ini, buku ini. Nah, udah begitu, ya aku lihat nih harganya kira-kira di marketplace tuh berapa. Ya udah. Jadi aku nabung untuk mendapatkan buku itu. Nah, cara aku yang lain selain aku menabung untuk beli buku tersebut, aku akan belinya pas lagi ada diskon atau lagi promo. Jadi kita bisa lebih hemat. Atau buat teman-teman yang nggak masalah untuk beli buku second atau pre-love, ya silakan aja karena itu bisa lebih hemat lagi teman-teman. Karena biasanya harganya tuh setengah ke bawah gitu. Dan itu biasanya original. Tapi kalian tetap pastiin dulu ya bukunya tuh original atau enggak. Tapi kalau misalnya nggak original sih tega banget ya. Udah buku bajakan terus bekas dijual lagi. Ya ampun. Nggak banget ya pokoknya. Nah kayak gitu. Terus kalau misalnya ada cara lain lagi nih teman-teman. Kalian bisa pinjam ke teman kalian atau sesama bookstagramer lainnya yang mau minjemin buku. Atau kalian juga bisa ke platform-platform yang untuk meminjam buku gitu. Itu juga ada. Yang secara online pun juga ada teman-teman, silahkan kalian cek aja nanti. Nah selain itu kalau teman-teman gak masalah baca e-book, teman-teman bisa tuh kayak nabung dulu, ntar kalian bisa kayak beli paket di tempat-tempat yang menjual e-book kayak misalnya Gramedia Digital. Ini aku nggak di-endorse ya teman-teman, ini cuma contoh aja. Kan ada paket-paketnya tuh. Kalian bisa nabung dulu untuk beli paket itu. Nah, nanti kalian kan bisa baca buku sama sebulan atau sesuai dengan paket itu berapa lama secara bukan gratis juga maksudnya. Banyak bisa baca buku gitu di situ. Atau enggak kalau misalnya juga masih keberatan untuk beli buku e-book, kalian bisa minjem di Pusnas. Jadi banyak caranya teman-teman. Jadi buat teman-teman semua, aku saranin banget untuk kita beli buku original. Dan misalnya mau baca e-book, e-booknya pun yang original juga ya. Nah teman-teman, sekian dulu video aku kali ini. Semoga video ini bermanfaat buat kalian semua. Dan aku juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah nonton video ini. Tuhan memberkati. Sampai jumpa lagi di video aku minggu depan. Bye-bye.